Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Di mana bacaannya diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 yang tadi sudah dibaca dengan judul perikop yang diberikan oleh LAI, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ada di antara Bapak Ibu Saudara di sini yang menjadi orang Kristen lebih dari 50 tahun? Atau mungkin yang paling baru, ada mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang menjadi orang Kristen lebih dari 30 tahun? Atau mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang menjadi orang Kristen tidak lebih dari 1 tahun? Kira-kira ada atau tidak? Sudah berapa lama toh? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Macam tentunya. Ada yang Kristen dari lahir, ada yang Kristen karena menikah, dan lain sebagainya. Kalau pertanyaan itu dilanjutkan, tadi kan berapa lama, ya? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Kalau pertanyaan itu dilanjutkan, lalu sudah berapa banyak firman yang sudah didengar? Sudah berapa banyak firman yang sudah didengarkan? Jadi kalau yang mungkin usianya 20 tahun atau 30 tahun saja, tentu firman yang didengarkan itu begitu banyak. Tidak hanya di hari Minggu, di PA-PA, persekutuan komisi, bahkan kalau panjenengan mendapat WA misal isinya renungan semua juga dibaca, atau bahkan ada yang dalam bentuk audio atau video didengarkan. Banyak pastinya firman Tuhan yang sudah didengarkan. Kita lanjutkan. Kalau tadi sudah banyak firman yang didengarkan, lalu sudah berapa banyak firman Tuhan yang ditaati atau dilakukan? Jadi berapa lama menjadi orang Kristen? Ada yang bermacam-macam, 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun lebih. Mungkin ada yang lebih. Lalu sudah berapa banyak firman yang didengarkan? Banyak. Kalau banyak firman yang sudah didengarkan, lalu apakah firman itu sudah berapa banyak firman yang memang benar-benar ditaati, yang kemudian dilakukan di dalam kehidupan kita? Kira-kira bagaimana? Ini pertanyaan yang paling mendasar dalam kita mendengarkan Tuhan. Karena apa? Di dalam bacaan kita, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, di sana menuliskan tentang bagaimana manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, ternyata di dalam mendengarkan Tuhan itu tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, yang kemudian apa? Menimbulkan kejatuhan manusia di dalam dosa. Padahal kita tahu, manusia itu adalah ciptaan yang sempurna. Ciptaan yang tidak hanya secara fisik, tapi juga dilengkapi dengan akal budi, dilengkapi dengan pikiran-pikiran yang ada. Dan perintah Tuhan kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28, di sana dikatakan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu perintah dari Tuhan Allah.
Jadi sebenarnya manusia pertama pada waktu itu, Adam dan Hawa, sebenarnya sudah mendengar akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan. Mereka menerima. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sampai pada waktu tertentu, secara khusus di dalam bacaan kita, adapun ular. Ular datang yang kemudian menggoda Hawa. Yang ternyata di sana Hawa memiliki sebuah keraguan-raguan di dalam dirinya yang akhirnya apa? Terhanyut ataupun terhasut dengan perkataan si ular. Di dalam ayat 1 dikatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Gitu? Di dalam ayat 1 dikatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benar tidak Bapak? Apa yang disampaikan ular ini yang menghasut Hawa, kira-kira benar atau tidak? Apa yang disampaikan? Apakah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah? Dan lagi yang membuat Hawa pada waktu itu semakin ragu adalah ada kata tanyanya, bukan. Jadi si ular ingin memang dengan sengaja menjatuhkan bahwa itu bukan salah dia seakan-akan, tapi itu adalah pilihan yang diambil oleh si manusia itu sendiri. Jadi dalam hal ini adalah tentang bagaimana kita itu sudah berdiri teguh, mantap di dalam kita itu menjadi murid Kristus, mantap di dalam kita itu mendengarkan setiap firman Tuhan. Dan saya katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh ular yang dikatakan di sana, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buah, ternyata itu adalah bohong. Bohong. Karena apa? Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16. Kejadian pasal 2 ayat 16 di sana dituliskan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Boleh kau makan buah. Jadi sebenarnya boleh dimakan. Tapi di dalam keterangan ayat 17 dalam pasal 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang banyak dan seterusnya janganlah kau makan buahnya. Jadi yang dilarang apa? Tidak boleh makan buahnya. Kalau hanya meraba, mendekati, ya seraput. Tapi jangan dimakan buah. Disinilah ternyata manusia pertama itu mengalami sebuah keraguan di dalam dirinya. Karena apa yang didengarnya, gitu, apa yang didengarnya itu ternyata tidak ditanamkan dengan sungguh-sungguh di dalam dirinya. Apa yang ditanamkan itu ternyata tidak mengakar di dalam hatinya. Sehingga apa yang difirmankan oleh Tuhan itu akhirnya menimbulkan atau akhirnya bukan menghasilkan sebuah kemantapan, tetapi apa? Tetapi malah menghasilkan sebuah keraguan. Ya karena tadi ditanya, ada beberapa tafsiran kenapa Hawa menjadi ragu nih. Ada tafsiran kenapa Hawa menjadi ragu. Tafsiran yang paling sederhana adalah ya mungkin karena memang Hawa manusia pertama itu Hawa, dia tidak mendengar langsung perintah dari Allah. Karena kita lihat di dalam pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17 itu kan disampaikan kepada Adam, ya kan? Baru diciptakannya Hawa itu adalah dari ayat 21 gitu, sampai dengan ayat 22. Itu ada tafsiran yang mengatakan demikian. Jadi memang dalam hal ini muncul sebuah keraguan-raguan yang akhirnya apa? Akhirnya Hawa, akhirnya manusia pertama itu mengambil sebuah keputusan bahwa buah itu menarik, buah itu rasanya sedap dan nikmat untuk dimakan, menarik hati.
Anda mungkin tidak menerima langsung perintah dari Allah. Tafsiran yang mengatakan demikian. Dan juga apa yang membuat Hawa menjadi ragu adalah di dalam ayat 3 di sana dikatakan, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Nanti kamu akan mati. Di sini juga kesempatan kedua dari si ular yang juga memanipulasi firman yang telah diberikan oleh Tuhan Allah. Karena di dalam pasal 2 ayat 17 dikatakan apa? Jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ini berbicara tentang sebuah hal yang mutlak diganti, diubah menjadi hal yang relatif. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, secara khusus di dalam kehidupan iman kita. Sering kita itu berkompromi dengan dosa, sering kita itu berkompromi dengan nafsu kita. Sebentar lagi lah, minggu depan masih ada ibadah, saya tak ibadah minggu depan. Berdoanya nanti saja, kan ini kan harinya belum habis. Ya, nggih. Sering kita itu dengan sengaja memanipulasinya, yang harusnya itu pasti dirubah menjadi sesuatu yang relatif menurut ukuran kita manusia. Dan ketika kita memang memposisikan sebagai manusia yang mendengarkan Allah, tentu jika sudah ada tadi godaan, ini kan saya anggap ular ini kan menggoda, mengiming-imingi untuk kita itu masuk dalam jebakan. Ya kalau posisi kita saat ini sudah ada iming-iming seperti itu yang sudah terlihat jelas bahwa itu salah, ya jangan sekali-sekali ikut campur. Jangan sekali-sekali kita itu coba-coba tidak gereja, coba-coba tidak beribadah, coba-coba tidak berdoa. Nanti akan semakin keinakan nanti. Akhirnya akan terus berlanjut, dan apa yang tadinya awalnya itu coba-coba menjadi sebuah hal yang rutin. Itu yang menjadi PR bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan di sana, sekali-kali kamu tidak akan mati di dalam ayatnya yang keempat. Bohong. Semua manusia akan mati. Maksudnya di sini adalah sebenarnya apa yang diterjemahkan di dalam pasal 2 ayat 17 itu sudah tepat. Pasti kamu akan mati. Pasti kamu akan mati. Jadi kematian itu sudah menjadi hal yang pasti bagi semua manusia berdosa. Kita, Ibu Saudara dan kematian itu menjadi hal yang pasti. Dan buktinya benar, apa yang akhirnya diterima oleh Adam dan Hawa ketika mereka melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Adam sebagai laki-laki harus berpeluh, harus susah payah mencari rezeki. Hawa ketika ia mengandung harus dengan kesakitan. Ketika dia melahirkan harus dengan kesakitan. Tidak mendengarkan Tuhan. Mendengar tapi tidak mendengarkan. Ya kita bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Tadi saya tanya sudah berapa lama jadi orang Kristen? Mungkin macam-macam. Sudah berapa banyak firman yang didengar? Banyak. Tapi sudahkah kita melakukan apa yang kita menaati dan melakukan apa yang kita dengar? Atau kita hanya mendengar saja, tidak mendengarkan? Percuma kita mendengar firman tentang kasih, percuma kita mendengar firman tentang mengampuni, tapi itu tidak kita lakukan. Percuma kita mendengar firman tentang bersyukur berpersembahan, tapi kita tidak pernah bersyukur, malah bersumut-sumut kepada Tuhan. Apa itu yang dinamakan umat Allah? Padahal dalam Injil dikatakan bahwa domba-domba mendengarkan setiap apa yang dikatakan oleh Sang Gembala.
Saya punya sebuah video tentang gembala yang memang sangat mempengaruhi domba-dombanya. Ini di masa modern gitu Pak. Coba panjenengan saksikan, panjenengan lihat bagaimana kenyataan. Ya demikian. Nah, itu adalah sebuah video yang menunjukkan bahwa seharusnya domba-domba Allah itu anut pada gembala, mendengarkan gembala. Nah, kalau kita itu masih sak penake dhewe terserah kita sendiri, ya perlu dipertanyakan, apakah kita itu menjadi domba-domba yang selalu mendengarkan Tuhan. Maka mari, jangan hanya mendengar. Ya, percuma kita mendengar tentang kasih, tentang mengampuni, tentang bersyukur, berpersembahan, tapi kita tidak melakukan. Mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui setiap firman-Nya, melalui setiap apa yang menjadi cara Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan memberkati.